Reklamasi pesisir di Indonesia telah menjadi topik yang rumit dan penuh kontroversi, melibatkan berbagai proyek di berbagai daerah dengan tujuan yang beragam. Meski dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lahan, proyek-proyek ini seringkali berbenturan dengan masalah lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Mari kita mulai dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang dimulai pada tahun 1995 dengan keputusan Presiden nomor 52 oleh Presiden Soeharto. Proyek ini bertujuan memperluas daratan Jakarta melalui pengurugan laut hingga kedalaman 8 meter dengan harapan bisa mengatasi keterbatasan lahan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk. Namun seiring berjalannya waktu, fokus proyek ini bergeser menjadi upaya mitigasi banjir yang sering melanda Jakarta. Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat inisiatif ini lewat Peraturan Presiden nomor 122 yang merubah desain reklamasi menjadi pembentukan 17 pulau buatan yang dinamai Pulau A hingga Q. Gubernur DKI Jakarta saat itu Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 121 untuk penataan ruang reklamasi tersebut. Meski begitu, proyek ini menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengkhawatirkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan tradisional. Mereka menilai bahwa reklamasi bisa memperburuk polusi air dan merusak habitat alami di Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi pantai mengubah wilayah tangkap nelayan menjadi daratan yang merugikan masyarakat nelayan, apalagi banyak dari mereka yang tidak memiliki tanah sebagai tempat tinggal alternatif. Dari sisi ekonomi, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan nilai properti dan menyediakan lahan baru untuk pengembangan komersial serta perumahan. Namun keuntungan ekonomi ini lebih sering dirasakan oleh investor besar dibandingkan masyarakat lokal. Secara sosial, perubahan lingkungan akibat reklamasi dapat memicu ketegangan antara pengembang dan komunitas lokal yang merasa terpinggirkan. Lingkungan juga terancam oleh hilangnya habitat alami dan penurunan kualitas air laut. Pada tahun 2014, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur, ia mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk beberapa pulau. Namun pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan mencabut izin tersebut dan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta sebagai respon terhadap berbagai kritik dan penolakan terkait dampak negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya, ada rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali yang telah menjadi sumber perdebatan sejak awal perencanaannya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan wisata dan infrastruktur pendukung di wilayah Bali Selatan yang dikelilingi oleh pulau-pulau seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Namun masyarakat Bali, terutama komunitas adat, menolak keras proyek ini karena dianggap mengancam kesucian dan kelestarian lingkungan Teluk Benoa. Penolakan ini diwujudkan melalui gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk seniman, akademisi, dan tokoh adat. Mereka berpendapat bahwa reklamasi akan merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, dan mengancam keberlanjutan budaya serta tradisi lokal yang erat kaitannya dengan kawasan tersebut. Selain itu, perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum melalui Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 semakin memicu kekhawatiran. Dampak negatif yang dikhawatirkan meliputi kerusakan ekosistem hutan mangrove, peningkatan risiko banjir akibat hilangnya area resapan air, dan ancaman terhadap mata pencaharian nelayan lokal karena berkurangnya wilayah tangkapan ikan. Percepatan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan juga dapat mengakibatkan overdevelopment yang justru merugikan Bali dalam jangka panjang. Akhirnya, tekanan dari masyarakat dan berbagai organisasi lingkungan berhasil menghentikan sementara proyek reklamasi ini. Namun, status hukum dan peraturan terkait masih memerlukan revisi untuk memastikan perlindungan jangka panjang bagi Teluk Benoa dan warisan budaya Bali. Kasus ini pun menjadi contoh penting bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat memengaruhi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. Dari Bali, mari kita menuju Makassar di mana ada proyek reklamasi Center Point of Indonesia atau CPI yang dimulai pada tahun 2009. Proyek ini bertujuan menjadikan Makassar sebagai kota dunia dan smart city serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun proyek ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Sejak awal pelaksanaannya, reklamasi CPI telah menyebabkan penggusuran paksa terhadap 32 kepala keluarga di Kecamatan Mariso pada tahun 2014. Ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan dan terputusnya pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, ekosistem pesisir dan wilayah tangkapan ikan juga terkena dampak negatif, memaksa nelayan beralih profesi menjadi pemulung atau buruh di daerah lain. Dari sisi ekonomi, proyek ini melibatkan investasi besar, termasuk 3,5 triliun rupiah dari PT Ciputra Development Tbk untuk tahap pertama pembangunan. Namun, manfaat ekonomi yang dijanjikan sering dipertanyakan mengingat dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Gelombang protes muncul dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat terdampak, organisasi nirlaba dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Pesisir atau ASP. Pada Januari 2016, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulsel bersama LBH Makassar menggugat Pemprov Sulsel dan pengembang di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Makassar. Sayangnya, gugatan tersebut tidak diterima karena dianggap kadaluarsa. Meski demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek ini. Pada Januari 2023, Pemprov Sulsel menandatangani adendum dengan PT Yasmin Bumi Asri untuk melanjutkan reklamasi seluas 12,11 hektar yang akan dijadikan destinasi wisata baru. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya Pulau Lae-Lae yang berdekatan dengan area reklamasi. Kembali ke Jakarta, tepatnya di Pulau C, Jakarta Utara, yang merupakan bagian dari proyek besar untuk pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK. Proyek ini bertujuan memperluas daratan guna mendukung pembangunan perumahan elit, bisnis, dan pariwisata. Namun keluhan muncul dari warga terkait dengan adanya pagar laut sepanjang 500 meter yang diduga menghambat akses nelayan ke laut. Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyerahkan penyelidikan kepada pemerintah pusat. Sementara aktivis lingkungan menyoroti bagaimana reklamasi ini memperburuk masalah banjir rob akibat penurunan tanah dan hilangnya ekosistem pesisir. Berlanjut ke Tangerang, Banten, ada pagar laut sepanjang 30,16 km yang menjadi kontroversi besar. Dibangun tanpa izin yang jelas, pagar ini menghalangi akses nelayan di 16 desa dan 6 kecamatan. Warga mengeluhkan meningkatnya biaya operasional karena harus memutar jauh, menghabiskan lebih banyak BBM, dan kerusakan pada alat tangkap mereka. Kasus ini pun semakin rumit setelah Barreskrim Polri menetapkan 4 tersangka, termasuk Kepala Desa Kohot, karena dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik atau SHM. Sertifikat fiktif digunakan untuk mengklaim kepemilikan wilayah laut yang kemudian dipagar. Setelah protes warga dan intervensi pemerintah, pagar laut akhirnya dibongkar oleh TNI AL bersama nelayan pada Februari 2025. Namun, masyarakat mendesak pengawasan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Mengingat wilayah ini merupakan sumber penghidupan bagi ribuan nelayan. Beralih ke Teluk Ambon, Maluku yang dulunya kaya akan hutan mangrove dan lamun, kini berubah menjadi hutan beton akibat reklamasi pesisir. Proyek reklamasi, terutama di kawasan Galala hingga Tantui, mempercepat pendangkalan teluk dengan sedimentasi yang meningkat 6 kali lipat sejak 1987. Akibatnya, air laut yang dulu jernih kini keruh. Ekosistem laut terganggu dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Penolakan datang dari masyarakat dan akademisi yang menganggap reklamasi ini semakin merusak lingkungan. Bahkan paus yang dulu sering terlihat di teluk ini menghilang. Pembangunan infrastruktur besar seperti Jembatan Merah Putih juga memperburuk kondisi dengan sisa material yang mencemari laut. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mendesak pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang ketat agar reklamasi tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat pesisir. Tak kalah hangat dibicarakan adalah reklamasi di Pantai Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, Jawa Timur, yang telah menjadi sorotan sejak 2018. Tujuan utama dari reklamasi ini adalah untuk memperluas lahan pemukiman dan tambak udang. Namun proyek ini menuai kontroversi karena dilakukan tanpa izin resmi, yang akhirnya memicu penolakan dari berbagai pihak. Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga Umar Muhtar mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melakukan pengurugan lautan tanpa izin reklamasi dan mendirikan bangunan
tanpa dasar hukum yang jelas. Secara sosial, reklamasi tanpa izin ini memicu ketegangan antara pemerintah, masyarakat, dan aktivis lingkungan. Dari sisi lingkungan, penebangan hutan mangrove untuk alih fungsi lahan menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan meningkatkan resiko abrasi.